Karena kalian duduk, kita sama-sama duduk. Wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaihi bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wat tabi'in wat tabi'at tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Nah sekalian, masih puasa? Nah, yang jawab banyak perempuan. Laki-laki masih puasa? Baik. Kalau kemarin yang disampaikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Tadri tentang sholat wajib, nah, hari ini kita bahas yang lebih serem. Oh iya, maka sebentar ya, ada iklan. Ya, sama-sama. Mari sebelum mic-nya bisa gantian nggak? Sebelum mulai dengan materi, lebih santai, rileks. Bagaimana kalau kita nyanyi bersama? Setuju? Baik. Nanti nyanyi ikut ya. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan dan kedinginan. Yuk semuanya. Bila datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Bila Israel datang memanggil, jasad terbujur di pembaringan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Oke, itu cuplikan dari materi kita kali ini. Ya, materi kita ini kita ambil judul sholat jenazah, sholat mayit. Ketika jasad kita dicabut ruhnya oleh makhluk Allah yang tidak pernah mundur dari tugasnya, yaitu malaikat Israel, maka manusia sebesar apapun, segagah apapun, secantik apapun, seganteng apapun, dia akan tidak berguna. Wajahnya berseri-seri indah waktu hidupnya, bergelimang harta. Ketika ruh dicabut, maka orang tidak ada lagi yang mau menjamahnya. Suami akan pergi dari istrinya, ditinggalkan sendirian. Nah, saat itulah itu yang disebut dengan kematian.
Dan kita semua yang di sini pasti akan menemui yang namanya kematian. Lalu apa yang kita bawa? Sekarang sebelum ke materi, Bapak tanya, kalian tinggal di Karangampel, kemudian kalian kerja di Jakarta atau di luar negeri. Saat Lebaran biasanya kalau di kampung kita itu musim mudik balik. Orang yang mau mudik kira-kira seneng apa tidak? Senang. Kalau kalian dari kampung orang mau pulang ke kampung sendiri, senang apa tidak? Senang. Begitupun dengan kematian. Ya, mestinya ketika kematian itu menjemput kita, kita juga harus senang dan siap untuk mau pulang ke harbaan Allah. Lalu ketika jasad sudah dicabut oleh malaikat Israel, apa kewajiban yang harus dilakukan oleh muslim kepada jenazah tadi? Ada 4 kewajiban. Ada 4 kewajiban muslim terhadap mayit. Nanti kalau mau dicatat, dicatat sendiri aja ya. Ada 4 kewajiban muslim terhadap jenazah yang sudah meninggal. Yang pertama, memandikan. Yang kedua, mengkafani. Yang ketiga, mensolati. Yang keempat, menguburkan. Selesai. Yang tadinya masih ngobrol dengan kita, masih bergurau, bercanda hari ini, tiba-tiba sore mati. Nah, tatkala kematian muncul, maka seseorang yang di sekelilingnya berkewajiban 4 hal. Yang pertama, memandikan, mengkafani, mensolatkan, dan menguburkan. Oke, kita bahas satu persatu ya. Memandikan. Apa syaratnya? Orang yang memandikan orang mati, orang yang memandikan mayit, syaratnya apa? Nah, ini yang pertama. Orang yang memandikan orang mati itu hukumnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Ada yang tahu? What is the meaning of fardu kifayah? Apa artinya? Jika sudah ada yang melakukan, maka yang lain tidak berkewajiban. Fardu kifayah itu jika ada yang sudah melakukan, jika sudah ada yang melakukan, maka yang lainnya tidak berkewajiban. Beda dengan fardu ain. Kalau puasa fardu ain, sholat fardu ain. Bapak puasa, kamu juga puasa. Bapak sholat, kamu juga sholat. Fardu ain setiap bagi individu. Tapi kalau fardu kifayah, kalau mayitnya sudah ada yang memandikan, maka yang lainnya nggak dosa. Tetapi jika mayit itu tidak ada yang memandikan, maka satu daerah sekelilingnya dosa. Karangampel Kidul ada orang mati, nggak ada yang mandikan, maka satu Karangampel Kidul dosa. Tetapi kalau ada satu orang yang mandikan, maka yang lainnya tidak berdosa. Namanya fardu kifayah. Apa syaratnya? Syarat orang yang memandikan
Syarat orang yang memandikan mayit yang pertama muslim. Kalau dia beragama, kamu muslim, ada orang kafir mati, udah nggak usah dimandikan. Atau tetangga kamu meninggal, yang mandikan orang Cina yang agamanya kafir. Kafir itu agama selain Islam, Kristen, Buddha, Hindu, ya, maka dia tidak berhak untuk memandikan jenazah seorang muslim. Selain muslim, yang kedua syaratnya dia mengilmui, memahami, bisa memandikan mayitnya. Ya, ini sebetulnya materi kelas 9. Bapak, memandikan mayit seperti apa? Nah, nanti di kelas 9 bersama Ibu Sri Nurhayati kalian akan belajar cara memandikan mayit, mengilmui, memahami. Ya, kemudian yang ketiga syaratnya soleh dan amanah. Orang yang memandikan mayit itu harus orang yang amanah. Amanah itu dia andekar mayitnya ada cacat, dia nggak cerita. Andekar mayitnya, karena dia apa? Dia akan melihat mayit itu. Ya, jujur, menjaga rahasia. Tadi saya memandikan mayit itu kok ternyata budelnya bolong. Ya, itu disimpan rahasianya, dia tidak usah cerita kemana-mana. Ya, itu amanah. Terus syarat mayit yang dimandikan. Syarat mayit yang dimandikan itu apa? Yang pertama, mayitnya muslim. Kamu diminta memandikan mayit, tetapi orang kafir, tolak. Karena tujuan kewajiban kita. Ya. Yang kedua, mayitnya bukan mayit syuhada perang. Yang perang di jalan Allah, membela agamanya, ya, maka nggak usah dimandikan. Bahkan baju yang digunakan saat dia perang bersimbah darah itu yang digunakan untuk kain kafan, dikubur dengan darahnya yang masih mengalir. Kemudian mayit yang dimandikan laki-laki itu harus dimandikan oleh laki-laki. Mayitnya lanang sing adusi kudu lanang. Mayitnya wadon sing adusi kudu wadon. Sing mati bagus wadon. Wis yang adusi kita baik, yang baik jangan. Ya, karena itu menentang kudrat. Kecuali suami istri yang meninggal istrinya, suaminya bagaimana? Boleh memandikan walaupun beda jenis kelamin, atau yang mati anak-anak kecil yang belum balik, maka boleh bibinya, pamannya memandikan. Jadi kalau bapak kamu meninggal, boleh mandikan, tapi nggak usah harus pegang-pegang semuanya. Lalu muncul permasalahan, ada mayit setelah dimandikan ternyata nya keluar terus, kotorannya keluar lagi. Bagaimana? Sudah dimandikan, diwudukan, mau diangkat keluar tainya. Kalau kejadian seperti ini, maka ulangi lagi mandinya. Ulangi dari apa? Dari istinja. Disepokin lagi, diulang, disepokin lagi, kemudian dimandikan lagi. Udah dimandikan lagi, keluar lagi darah dulu.
nya ulang lagi. Nah, kalau itu sampai berulang-berulang, bahkan sampai katakanlah 6 kali, 7 kali, sampai 10 kali diangkat, ini metu maning, diangkat, cuci ngadusnya maning, bersih, diangkat, ini metu maning, ya, mengganggu. Maka kalau seperti ini tidak usah dimandikan lagi, cukup dicebokin aja. Berkali-kali keluar lagi tainya, maka cukup dengan dimandikan, ceboki, istinja, kemudian dikain kafani. Masih metu maning, disumpel silite pakai tapas, ya, cebak, diangkat, bokongnya ceak di anak tai ini, ya. Kalau masih angger seperti itu, maka itu mungkin Allah yang membuat seperti itu, maka cukup dibersihkan kemudian disumpel supaya tidak keluar. Cara memandikannya menggunakan tangan kiri yang digunakan dengan kain. Ada, kalau para dokter kan pakai sarung tangan, ya, dipakai. Kemudian kuku yang panjang dari mayit, rambut yang panjang dari mayit, itu kumis yang panjang tidak boleh dipotong. Wah, ini mayitnya panjang-panjang kukunya, ambil di kuku, dipotongin dulu. Gak usah. Bahkan ini tidak boleh, karena mayit termasuk muhtawaman, dimuliakan. Kalau dia sudah kukunya panjang, meninggal, jangan dipotong. Rambutnya panjang, cukup dirapikan. Bulu-bulunya yang lain panjang, bulu kelek atau yang lainnya panjang, tidak usah dipotong. Terus setelah memandikan, apakah yang memandikan mayit itu harus mandi? Tidak ada syariat Islam yang menyuruh yang memandikan mayit wajib mandi, tidak ada. Karena mayit itu muhtaroman, mulia, sehingga dia tidak najis, cukup cuci tangan saja. Adapun kalau baju dia basah,